Hijrah itu adalah berpindah dari negeri di mana kita tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban utama sebagai seorang muslim menuju tempat yang kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban atau syiar-syiar agama di tempat tersebut. Ya. Oleh karena itu inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan tekanan di Mekah, ya, bahkan ancaman dan teror baik fisik maupun mental, maka beliau kemudian memutuskan untuk berhijrah. Sebelum hijrah ke Madinah, kita tahu Rasul memerintahkan para sahabat beliau yang du'afa terutama, ya, yang secara status sosial lemah, tidak punya backing baik dari anggota keluarganya maupun dari status sosialnya, beliau menyuruh mereka hijrah ke Ethiopia, ya, ke Habasyah, yang saat itu kerajaannya dipimpin oleh seorang raja Nasrani tapi adil, ya, yaitu Raja Najasyi. Kemudian Rasulullah SAW juga ya akhirnya hijrah ke Madinah, ya, setelah terlebih dahulu didahului oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ya, Rasulullah SAW kemudian setelah kembali ke Mekah dan Mekah tidak lagi menjadi enemy atau daerah yang memusuhi kaum muslimin, beliau kemudian bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi kewajiban hijrah sesudah Fathu Makkah, sesudah Makkah kembali ke pangkuan kaum muslimin. Tetapi yang ada adalah walakin jihadun wa niyah. Yang tetap ada sampai hari kiamat adalah kewajiban berjuang dan berniat untuk selalu berjuang. Berjuang membela kebenaran, berjuang menegakkan keadilan, dan selalu berniat untuk terlibat di dalam membela kebenaran dan keadilan dimanapun kita berada. Jadi inti dari hijrah adalah menjadi lebih baik sebetulnya, menjadi lebih baik. Kalau memang untuk menjadi lebih baik kita dituntut untuk pindah lokasi, ya kita lakukan. Ya. Nah, kemudian juga di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda tentang hakikat hijrah. Ya. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah istilah hijrah yang lebih banyak kita gunakan, ya, pada saat ini. Ya. Biasanya orang yang taubat dari kemaksiatan disebut hijrah. Ya. Jadi orang yang hijrah memang adalah hakikatnya kalau dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi hadis Rasul, ya, sebelum kita masuk ke isoman, di dalam kitab Syu'abul Iman, Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis Rasul SAW. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bil mu'min, maukah kalian aku beritahukan tentang seorang yang beriman itu? Beliau menjawab, menjelaskan, man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang beriman adalah orang yang orang lain merasa aman dari gangguannya atas harta dan diri mereka. Jadi orang beriman itu adalah orang yang orang lain merasa aman kalau ada dia. Dia tidak membahayakan, ya, baik bahaya terhadap harta apalagi jiwa. Karena mukmin berasal dari kata iman, dan iman itu satu akar kata dengan aman, ya, dalam bahasa Arab. Jadi aman itu bahasa Arab.
Kemudian kata Rasul, wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena kata Islam itu, muslim, seorang muslim yang beragama Islam, Islam berasal dari kata salamah, keselamatan. Jadi seorang muslim adalah orang yang membuat lingkungannya aman, selamat dari lisan dan tangannya. Dia tidak mengganggu atau membahayakan orang lain. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sedangkan orang yang berjihad adalah orang yang menundukkan dirinya di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Rasul mengatakan wal muhajiru man hajaral khataya wadz-dzunub. Sedangkan orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa. Jadi dari hadis-hadis tadi sebetulnya kita bisa menghubungkannya dengan isoman ya. Orang yang melakukan isolasi mandiri dalam konteks COVID-19 ini, hakikatnya dia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang terpapar COVID, kalau dia tidak isoman, dia membahayakan orang lain. Dia bisa mengancam kesehatan orang lain. Jadi isoman ini bagian dari implementasi dari hadis Rasul ini. Ya, al-mu'minu man aminan nasu ala amwalihim wa anfusihim. Orang yang melakukan isolasi mandiri ketika sedang sakit, ya di karantina atau apalah istilahnya, kalau dia sadar bahwa apa yang dilakukan ini bernilai pahala besar di sisi Allah, maka dia akan bisa enjoy. Ya. Jadi isomannya itu bernilai ibadah. Jadi jangan dikira apa yang dilakukan oleh Pak Dedi tadi, ya, itu sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa ya dia harus isoman atau dirawat dan sabar ya menghadapinya, maka itu bagian dari implementasi iman ya. Al-iman al-mu'minu man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita lihat hijrah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu yakin betul bahwa dia pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu yakin betul, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari pembunuhan. Karena Allah menyanyikan wallahu ya'simuka minan nas di dalam surat Al-Maidah. Allah akan melindungi kamu dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh banyak orang yang tidak beriman. Jadi Rasulullah SAW yakin betul itu. Tetapi keyakinannya terhadap pertolongan Allah, terhadap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tidak membuatnya lalu tidak berusaha, tidak merencanakan dengan sebaik-baiknya hijrah itu. Beliau melakukan perencanaan yang matang, berusaha berdaya upaya secara maksimal dan optimal ya untuk bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Misalnya ya, contoh saja, beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Kalau kita lihat arah Madinah itu adanya ya kurang lebih di sebelah utara Mekah, di sebelah utara Mekah. Tetapi beliau ketika keluar dari Mekah itu tidak langsung ke utara, malah ke Gua Thaur. Gua Thaur itu adanya di selatan.
Ya, ini sebagai taktik untuk mengecoh telik sandi orang-orang Quraisy, ya. Karena mereka pasti sudah menduga bahwa Muhammad ini kalau pergi ya menyusul para sahabatnya ke Madinah ke arah utara. Oleh karena itu beliau tidak langsung ke arah Madinah, tapi ke arah selatan dulu. Itu pun beliau sudah mempersiapkan timing, momen, waktu berangkatnya bersama Abu Bakar. Nggak ada yang tahu kecuali Abu Bakar. Begitu juga beliau sudah mempersiapkan orang-orang penggembala kambing yang harus menghilangkan jejak langkah Abu Bakar dan Rasulullah SAW berdua, ya, dengan menggembala kambing. Begitu juga sudah mempersiapkan keluarga Abu Bakar, disiapkan untuk bekal, untuk kemudian juga mencari informasi apa yang dilakukan di Mekah, ya, dan seterusnya. Jadi upayanya maksimal. Nah, ketika sudah upaya maksimal, ya, pada saat sudah di Gua Thawr, ternyata pencari jejak Quraisy juga canggih, sampai juga mereka akhirnya di Gua Thawr, ya, sampai Abu Bakar dikisahkan oleh ulama-ulama hadis diantaranya Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan kepada Rasul sambil berbisik, ya Rasulullah, lau anna ahadahum nazara tahta qadamaihi la absarna. Ya Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka nengok ke bawah dekat kakinya dengan seksama lebih teliti, pasti dia akan melihat kita. Karena pintu lubang Gua Thawr yang dimasuki oleh Rasul itu adanya di bawah, ya. Jadi kalau belum masuk itu ya dia di bawah, di bawah kaki, masuk ke bawah. Untuk masuk ke gua, masuk ke bawah. Sehingga yang sudah masuk itu kalau ngelihat dari dalam, orang di luar itu kakinya ya kelihatan. Tetapi karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa sarang laba-laba di mulut gua itu, diriwayatkan juga ada burung yang bertelur, ada dahan-dahan pohon, ya, yang membuat menjadi tidak jelas pemandangan. Maka orang-orang Quraisy yang mengejar ini pun akhirnya tidak teliti, selamat. Makanya Rasul mengatakan, ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Apa prasangkamu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang pihak ketiganya adalah Allah, dilindungi oleh Allah. Nggak perlu takut, tenang saja. Nah, ini juga bisa kita ambil ya hikmahnya ya dalam konteks hijrah ini, dalam konteks COVID ini, di mana kita sebagai seorang Muslim wajib berusaha menjaga kesehatan, wajib berusaha maksimal disiplin dengan prokes, ya, protokol kesehatan, pakai masker tadi, ya, kalau perlu 2, jaga jarak dan seterusnya. Meskipun kita yakin betul bahwa sakit atau sehat itu adalah ketentuan Allah. Tetapi Allah menciptakan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Dan kita disuruh untuk berperilaku sesuai dengan hukum sebab akibat itu. Ya, kalau pegang api ya panas. Kalau pegang es ya dingin. Kalau terjun ke jurang ya mati, gitu. Itu hukum sebab akibat. Ya kan? Terjun dari lantai 30 gedung bertingkat ke bawah ya bentur dengan jalanan, benda keras ya mati. Itu hukum sebab akibat. Meskipun kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan sebab akibat. Kalau Allah menghendaki bisa saja tanpa masker kita tetap sehat, bisa saja. Tapi kita jangan mengandalkan pengecualian dan keistimewaan, nggak boleh, itu dosa.
Tapi kita wajib berusaha untuk terikat dengan hukum sebab akibat itu. Yang tidak boleh adalah hati kita bergantung kepada sebab akibat, itu tidak boleh. Hati harus bergantung kepada Allah. Ya. Jadi meskipun kita yakin bahwa api itu membakar, tapi harus ada di dalam hati kita kalau Allah menghendaki api itu tidak membakar. Buktinya apa? Nabi Ibrahim nggak kebakar, dicemplungin ke dalam api. Ya, hukum sebab akibat mengatakan air itu ya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah, dengan tongkatnya bisa melawan hukum itu. Karena Allah yang sudah berbicara dengan kekuasaannya, dia tidak terikat dengan hukum yang dia ciptakan sendiri. Nah, begitulah sebetulnya kita menyikapi wabah COVID-19 ini, bahwa wajib kita berusaha menjaga faktor-faktor kesehatan. Tetapi ketika kita sudah berusaha menjaga faktor kesehatan, misalnya sudah optimal kita rasakan, lalu kita terpapar juga, ya kita harus ridho. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa jadi Allah menghendaki hikmah di balik itu bagi kita. Ya, di balik itu bagi kita. Sebagaimana ya orang yang tidak pakai masker ya atau kurang disiplin dengan masker, lebih banyak yang kena terpapar daripada yang disiplin, tentu saja. Tapi pengecualian itu tetap saja ada. Ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak terikat dengan sebab akibat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang terpapar COVID, relatif tidak berat, masih bisa mengobati atau perawatan sendiri, maka dia melakukan isoman. Nah, judul kita isoman di jalan Allah ya, atau isoman bersama Allah. Artinya apa? Bagaimana ketika kita melakukan isoman kita itu selama apapun menjadi bernilai berpahala itu. Ya, karena bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana bisa kita lakukan itu? Yang pertama tentu saja isolasi mandiri itu kan dilakukan oleh orang yang yakin. Jadi landasannya adalah keyakinan bahwa COVID ini memang ada dan dia merasakan. Sebab ada orang yang, wah saya nggak percaya sama COVID. Ya, nah, itu rekayasa. Ini bukan pandemik tapi plandemik misalnya, macam-macam lah. Nah orang yang begitu karena dia tidak percaya, nggak mungkin dia mau isoman. Ya. Jadi orang yang isoman itu karena percaya. Kemudian dia merasakan sendiri sakit, ya, gejalanya, ya, dan dia percaya dengan pemeriksaan dari dokter atau tim medis melalui PCR, swab PCR atau antigen atau lainnya, sehingga dia mau isoman. Jadi perbuatan kita itu pasti dimotivasi awalnya, dilandasi awalnya oleh keyakinan. Tanpa adanya keyakinan tentang sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita tidak mungkin akan bereaksi secara positif. Isoman ini kan reaksi positif dari orang yang sadar bahwa dia sedang sakit. Nggak belajar deh. Dalam konteks handphonenya aku udah berapa jam sehari. Kenapa? Ada pertanyaan kah? Ya, dalam konteks tazkiyatun nafs, proses penyucian diri, orang yang berusaha melakukan penyucian diri karena sadar bahwa dia banyak dosa, dia banyak kesalahan, dia banyak kekurangan. Makanya dia kemudian melakukan penyucian diri, salah satunya dalam bentuk isoman, ya. Tapi isoman bukan karena COVID, tapi merenung sendiri, melakukan muhasabah, kontemplasi.
Jadi isoman dalam konteks pembinaan jiwa itu di dalam Islam sebetulnya disebut dengan i'tikaf dan muhasabah. Jadi kalau di bulan Ramadan kita disunahkan i'tikaf. I'tikaf itu afdolnya adalah sendiri ya. Jadi bukan ngobrol. Tapi aktivitas i'tikaf itu lebih banyak aktivitas mandiri. Ya, perenungan. Ya. Nah, manfaat perenungan ini, manfaat isolasi mandiri dalam konteks pembinaan diri, salah satunya adalah dalam rangka menyadari berbagai kesalahan kita. Baik kesalahan yang sifatnya dosa, atau kesalahan dalam memilih atau menentukan sikap. Ini misalnya diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba, surat ke-34 ayat 46. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama a'idzukum biwahidah. Katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian hanya satu saja. Ini perintah Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy yang tidak beriman atau belum beriman. Apa nasihat Rasul kepada mereka yang Allah perintahkan untuk disampaikan? Antaqumu lillahi mathna wa furada. Hendaklah kamu berdua saja atau sendiri-sendiri saja. Jangan rame-rame. Untuk apa? Berdua atau sendiri, summa tatafakkaru, untuk merenung, berpikir. Ma bisahibikum min jinnah. Muhammad yang mengaku jadi nabi ini tidaklah gila. Coba kamu pikir sendiri atau berdua secara jernih. Mungkinkah Muhammad yang kalian kenal betul, bahkan kalian yang memberi julukan kepadanya dengan Al-Amin, yang terpercaya. Kalian tidak pernah melihat dia berbohong. Mungkinkah kemudian dia berani berbohong atas nama Tuhannya, mengaku jadi nabi, dapat wahyu dan seterusnya? Coba kalian berpikir sendiri aja atau minimal maksimal berdua. Sebab kalau rame-rame itu biasanya euforia atau dominasi kelompok itu kuat sehingga orang tidak berpikir secara merdeka biasanya kalau sudah lagi rame-rame gitu ya. Seperti inilah ya, geng motor atau geng-geng yang sering melakukan kriminalitas itu belum tentu semuanya itu jahat. Mungkin ada di antara mereka yang sebetulnya anak baik, tapi karena kalau sudah masuk situ didominasi oleh fanatisme kelompok, menjadi berani berbuat buruk dan tidak bersikap atau tidak memilih untuk bersikap baik, gitu. Tidak berani. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa seringkali kita itu tidak objektif melakukan penilaian kalau kita lagi rame-rame. Ya, mungkin fanatisme kelompok kita membuat kita tidak berpikir objektif terhadap kelompok lain. Maka Allah perintahkan kita untuk isoman. Isolasi mandiri dalam konteks merenungkan apakah penilaian saya terhadap si A, si B, atau terhadap satu masalah sudah objektif atau belum. Nah, termasuk tentunya yang tidak kalah penting, isoman dalam rangka mengevaluasi diri kita, ya, amal-amal kita, ya, dosa-dosa kita. Itu lebih efektif sendirian. Ya, tentu saja kalau kita sudah memiliki data-datanya. Jadi dengan orang lain itu adalah meminta masukan saja, ya. Memperbanyak bahan dan data. Itu kita konsultasi dengan banyak orang, terutama para ahli. Kalau ngomong dengan banyak orang tapi semuanya awam atau ngaco, ya nggak banyak gunanya, bahkan madharatnya lebih banyak. Tapi kita banyak berbicara dengan orang, tapi untuk memutuskannya itu kesendirian di malam yang sunyi, ya,
kemudian dalam suasana ketenangan batin, suasana dekat kepada Allah, itu lebih efektif. Itulah yang kata ayat tadi, ya, innama a'idzukum biwahidah an taqumu mathna wa furada thumma tatafakkaru. Jadi, nah apalagi yang kena COVID ya, ketika isoman, itu waktu yang sangat berharga untuk dia banyak kontemplasi, memohon ampun kepada Allah, memikirkan sikap hidupnya selama ini. Ya, adakah orang yang dia sikapi secara tidak objektif dan seterusnya. Ya, apalagi kemudian juga tadi ya positif, selalu berpikir positif, husnuzan, berprasangka baik kepada banyak orang, kepada orang lain. Ya, bahkan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Itu luar biasa. Ya. Idfa' billati hiya ahsan. Insya Allah isoman kita ya itu fisabilillah atau Subhanahu wa ta'ala. Jadi apalagi minimal ya orang yang isoman itu ketika sadar bahwa dengan isomannya dia meminimalisir penularan penyakit kepada orang lain, itu sudah mendapat pahala. Jadi niat saya isoman adalah pertama menyembuhkan, upaya penyembuhan. Yang kedua, ya supaya orang-orang dekat saya sekalipun tidak tertular. Maka kalau kita niatkan itu, isoman kita menjadi fisabilillah atau bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja itu sudah berpahala. Apalagi kemudian kita tambah ya di waktu-waktu isoman kita yang sekian hari, ada yang sebentar, ada yang lama. Itu kita mungkin banyak zikir ya, membaca Al-Quran, banyak bertaubat, ya, kemudian ada juga yang membaca buku, ilmunya bertambah, ya, dan seterusnya. Kalau agak berat sedikit penyakitnya, ya dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seandainya Allah takdirkan dia wafat karena penyakit itu, tapi karena dia menjalaninya dengan ridha, dengan kesadaran penuh bersama Allah Subhanahu wa taala, maka nilainya mati syahid. Nilainya mati syahid. Jadi saya pikir itu ya, seorang mukmin itu tidak ada sedikit pun dari kehidupannya yang buruk. Kalau dia diberi nikmat yang dia sukai, dia bersyukur. Maka itu menjadi baik. Nikmat itu menjadi baik betul-betul baginya, tidak hanya menyenangkan tapi juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena disikapi dengan syukur. Sebaliknya kalau dia diberi ujian berupa hal yang tidak menyenangkan, sakit, ya, atau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, berbagai musibah, lalu dia sabar, kata Rasul, itu pun baik baginya. Karena di sisi Allah, ya, itu menggugurkan dosa. Kalau sudah dosanya habis, musibah itu mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lahu, kata Rasul. Maka itu juga menjadi baik. Dan kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Hanya orang beriman yang ajaib seperti itu. Segala urusannya menjadi baik. Ya, bisa syukur kalau dapat kenikmatan dan tetap sabar ketika menghadapi musibah. Jadi nggak ada yang nggak baik bagi orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kali ini tidak ada slide yang saya tampilkan. Ya. Belum sempat membuat slide-nya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang kita inginkan dibahas pada malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Bu Ida sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hal. Teman-teman, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada Ustadz Sahal. Dengan cara yang pertama adalah dengan raise hand, menekan tombol raise hand yang ada di yang ada di Zoom ini, atau bisa dengan cara langsung chat di ketik chat. Kami persilahkan. Ya, Ustadz, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu.
pada saat mungkin ya, kalau pada saat kita melakukan isoman dan kita sudah merasa bahwa ini penyakit sudah sedemikian berat gitu ya. Saya berpikir bahwa apakah wajar pada saat itu kita akan merasa ketakutan? Dan apakah salah apabila kita merasa tidak siap untuk kembali seperti itu? Itu mungkin pertanyaan pertama dari saya. Ya. Orang yang mengalami sakit yang berat, lalu dia merasa ajalnya sudah dekat, kemudian mengalami rasa takut, secara manusiawi itu wajar. Tetapi yang tidak boleh adalah takut yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan takut yang berlebihan? Takut yang membuat kita malah justru jadi tidak bertaubat. Ya, tidak mohon ampun atas dosa-dosa kita, membuat kita seperti lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah, kasih sayang Allah. Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan ketika saat sedang sakit keras menjelang ajalnya, dikunjungi oleh beberapa sahabat Rasul yang lain, lalu dikatakan kepadanya, ditanya ya, apa yang kamu khawatirkan? Kata Abdullah bin Mas'ud, zunubi, dosa-dosa saya. Adakah harapanmu? Kata apa? Pesan-pesan atau harapanmu apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, rahmat Rabbi. Sekarang yang saya hanya harapkan adalah rahmat Allah kepadaku dan ampunannya. Jadi rasa takut kita ketika kita merasa kayaknya nih sudah akhir ya usia saya menjelang ajal, itu wajar, manusiawi. Biasanya orang khawatirnya dua ya. Pertama, khawatir terhadap dosa-dosanya, ya. Yang kedua, khawatir terhadap keluarga yang dia tinggalkan. Mungkin dia punya anak yang masih kecil-kecil, nanti siapa yang ngurus anak saya, misalnya gitu ya. Itu wajar. Tetapi seorang yang memahami agama dengan baik, ini pentingnya pemahaman agama, mengenal Allah, bahwa Allah itu Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Walaupun Allah juga Syadidul Iqab ya. Sifat-sifat Allah kita kenal, tapi Allah bersabda dalam hadis qudsi, wa rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu lebih luas daripada murkaku. Jadi seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia merasa bahwa ajalnya sudah dekat, harus segera dia bertaubat. Jadi yang dia khawatiri adalah kan dosa-dosanya. Ya Allah, saya berapa banyak kewajiban yang saya tinggalkan, betapa banyak dosa-dosa saya. Taubat, sebab tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah kalau kita serius. Gitu. Sebesar apapun dosa-dosa kita, kalau kita bertobat, Allah ampuni. Nah, yang agak berat memang taubat yang terkait dengan hak orang lain. Nah, berarti kita wasiat itu. Tolong wasiat saya punya kesalahan, punya hutang kepada si fulan, wasiatkan kepada anak, tolong dibayar. Gitu. Kalau masih bisa berwasiat, ya menulis urusan kita dengan orang lain. Si fulan mungkin pernah saya sakiti hatinya, tolong minta maaf kepadanya. Gitu. Jadi sampaikan ya melalui anggota keluarga. Jadi segera bertaubat, mohon ampun kepada Allah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Insya Allah kalau sudah demikian, udah pasrah, ya kan? Mau apa lagi? Misalnya dokter sudah lepas tangan, ya kan? Kalau kita masih sadar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta orang-orang baik, mungkin kalau bukan COVID ya bisa dijenguk untuk menyenguk kita, mendoakan kita. Ya, mungkin ada orang soleh di dekat rumah kita, minta tolong keluarga untuk dia datang.
mentalkinkan kita agar akhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi takut normal tapi jangan sampai berlebihan yang membuat lalu kita menjadi putus asa dari rahmat Allah. Nah, begitu juga Rasul mengajarkan doa kalau kita masih sadar, apalagi masih bisa mengucapkan. Kalau tidak bisa mengucapkan, di dalam hati berdoa, ya, Allahumma in kanatil hayatu khairan li fa'ahyini. Ya Allah, seandainya hidup lebih baik bagiku menurutmu, maka sembuhkanlah aku, panjangkanlah usiaku. Tetapi seandainya kematian lebih baik bagiku menurutmu, wafatkanlah aku. Jadi insya Allah kalau kita berdoa seperti itu, kita mati dalam husnul khatimah. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya sudah ada 2 penanya. Yang pertama, Saudara Manca. Manca, kami persilakan. Masih di mute? Ya, masih di mute, sorry. Silakan unmute dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sampaikan bahwa hikmah dari isoman adalah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah atau muraqabatullah istilahnya. Kira-kira amalan-amalan apa saja yang bisa kita laksanakan pada saat kita sedang isoman, Ustaz? Sedang isoman? Ya. Ya. Ya, kalau isoman kan relatif berarti nggak terlalu berat ya, karena bisa mandiri gitu ya. Bahkan ada yang positif COVID seperti orang sehat aja ya, nggak berasa apa-apa ya, cuma positif aja gitu ya. Mungkin batuk sedikit ya, demam pun enggak. Ya, maka sebetulnya dia seperti normal, cuman nggak boleh ketemu orang aja kan. Maka ya sudah, apalagi yang bisa kita lakukan kecuali intinya adalah banyak mengingat Allah. Jadi intinya adalah zikrullah. Bentuknya macam-macam. Bisa baca Quran, bisa tahlil, tasbih, tahmid. Ya bisa buat, kalau pegang HP, buat status-status yang baik. Ya kan? Atau menghapus status-status yang buruk. Itu juga bagian dari hal yang penting. Waduh, saya punya medsos, ya banyak sekali status saya yang ngaco itu ya, ada ngajak kepada kebatilan segala macam. Maka bisa kita searching itu, ya status-status kita yang ngaco itu kita hapus-hapusin, ya kan? Jadi intinya bertaubatlah kepada Allah, sebab taubat itu kunci kebaikan. Taubat dari dosa-dosa terhadap Allah dan juga dosa-dosa terhadap manusia. Kemudian yang kedua ya tadi berzikir ya, baca Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak doa. Kemudian baca buku yang bermanfaat, ya kan? Jadi semua aktivitas yang baik itu bisa kita lakukan. Ya, dan minimalisir tentu saja perbuatan dosa. Mungkin kalau sama sekali tidak berdosa, ya susah ya, manusia namanya, tapi kita minimalisir ya, kalau perlu yang sia-sia kita kurangi ya. Jangan sampai isoman lalu ya malah yang berbuat maksiat ya, maksiat online ya dengan berbagai jenisnya ya, jangan gitu ya. Jadi dekati Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dalam isoman itu sesuai dengan kesanggupan kita dengan berusaha melakukan berbagai kebaikan. Kalau kita punya harta lagi isoman ya kita mungkin bisa transfer ya, rekening ya, transfer dana ke yatim piatu, ambil isoman kita transfer ke rumah tahfiz, ke pesantren Quran, ke rumah zakat, atau kita transfer ke kawan kita yang kena PHK karena dampak corona ini. Itu bisa isoman kan, bisa kita bisa banyak aktivitas sekarang dengan HP di tangan, kita bisa bersedekah ya kan, kirim transfer kemana ya kan. Ada saudara kita yang mungkin perlu apa
Seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Puan. Baik, selanjutnya kepada Dewi. Kami persilakan untuk unmute. Terima kasih, Mbak Ida. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah sungguh sangat berharga ya tausiah Ustadz hari ini, dan ini sangat apa ya Ustadz, Masya Allah gitu, karena saya kehilangan 3 kakak dalam hitungan hari dalam wabah ini. Tadi ada di akhir penjelasan Ustadz itu ada tentang pahala mati syahid. Iya. Bagi mereka yang menjalani isoman, menjalani pengobatan dengan taqarrub ilallah, dengan bekal-bekal keimanan dan sebagainya, ya semoga ya mereka mendapatkan pahala tersebut gitu ya. Ya. Jadi saya minta penjelasan Ustaz. Kategori syahid ini bagi para penderita COVID yang wafat gitu ya. Sampai di mana Ustaz yang bisa bernilai mati syahid? Gitu. Ya, itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mati syahid itu, kata syahid berasal dari kata syahida yashhadu syahadatan. Artinya orang yang bersaksi. Syahid itu sebenarnya adalah orang yang bersaksi. Berarti yang maksud bersaksi adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga orang-orang non-Muslim ya tidak masuk kategori syahid kalau meninggal karena COVID, ya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah atau tidak beriman kepada Muhammad sebagai Rasulullah, ya keluar dari kategori syahid pasti. Nah, seorang mukmin secara umum orang yang beriman itu insya Allah secara lahiriah ya kita hukumkan kalau dia meninggal dalam wabah ya, taun ini wabah apa saja ya, sebab dalam hadis Rasul mengatakan man mata mat'unan fahuwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena wabah ya, maka dia mati syahid. Maka secara umum kita katakan setiap mukmin yang meninggal karena COVID-19 insya Allah dia syahid. Itu cukup. Walaupun kriterianya di sisi Allah ada, tapi kan kita nggak tahu apakah kriteria itu terwujud pada orang tersebut satu persatu, itu bukan urusan kita. Karena ada kriteria yang sifatnya tidak kasat mata, misalnya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Apalagi yakin dengan surga dan neraka gitu ya. Itu masalah-masalah hati kan kita nggak tahu ya. Sabar sejauh mana kualitas kesabaran kan kita nggak bisa tahu. Oleh karena itu kualitas syahidnya juga bertingkat-tingkat. Jadi syahid itu tidak satu derajat ya, dia bertingkat-tingkat ya, derajatnya banyak tergantung pada kondisi keimanan dan kesabaran masing-masing. Tapi karena dia seorang mukmin atau mukminah, maka kita harus husnuzan bahwa ya insya Allah mati syahid, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah disitulah peran keluarga yang anggota keluarganya ada yang terkena COVID itu untuk ya terus mendukungnya ya dengan komunikasi yang baik, menguatkannya ya kan, sehingga dia betul-betul kuat menghadapi ujian itu ya, terutama yang mungkin relatif berat penyakitnya ya, kesadarannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ya itu begitu kuat sehingga seandainya dia meninggal insya Allah husnul khatimah dan masuk kategori syuhada gitu ya. Jadi syahid itu
untuk syahid karena misalnya ibu yang melahirkan, orang yang mati tenggelam, termasuk orang yang kena wabah, ini disebut dengan syuhada dunia gitu ya, syahid dunia. Karena syahid dunia dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan. Kalau syahid dalam artian mati dalam pertempuran ya, melawan orang-orang kafir ya, yang zalim, maka seperti penjajahan ya, yang dilakukan oleh para mujahidin di masa kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, meninggal dalam perang itu, maka dikatakan syahidud dunia wal akhirah, syahid dunia dan akhirat itu. Dia tidak perlu dimandikan, dikafani, disolatkan, langsung dikuburkan saja. Ya, wallahu alam shawab. Yes. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, apakah masih ada lagi yang bertanya? Karena saya lihat di resen tidak ada. Kemudian boleh Wika di chat apakah ada yang bertanya? Belum ada. Belum ada. Oke, kepada Pak Suhartoyo, apakah ada pertanyaan? Jadi Ustadz, di antara kita ada Pak Suhartoyo, adalah guru kami pada waktu SMA dulu. Alhamdulillah. Udah live kayak di Udah live Pak Suhartoyonya ya. Oh oke, kalau gitu. Baik, masih ada yang mau bertanya? Oh ya, oke, silakan kepada Retno. Kami silakan untuk di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, idealnya Ustadz ya, ketika kita misalnya tadi mendapat info bahwa kita positif misalnya, itu idealnya kan kita bisa bersikap netral, apalagi kalau bagus, kalau imannya bagus, justru kita bersyukur Ustadz, alhamdulillah ini ujian dari Allah, misalnya begitu Ustadz ya. Nah pertanyaan saya, kadang-kadang ketika iman sedang drop, sedang di bawah, justru yang terjadi kita kan, oh, kok kenapa sih harus saya? Ada denial nih Ustadz. Nah, barangkali ada dari Ustadz nih tips-tips supaya denialnya nggak lama, sebentar Ustadz, kemudian kita segera kembali tadi, bisa imbus nih, jadi imannya langsung meroket dan kita seperti tadi, jadi bisa bersyukur, bisa betul-betul akhirnya momennya momen muhasabah, momen bisa dekat dengan Allah, begitu Ustaz. Ya, kalau sudah terjadi ya minta ampun kalau melakukan penolakan ya. Kalau belum terjadi, persiapkan supaya tidak terjadi. Yaitu dengan ya memahami ajaran Islam secara mendalam, menghayatinya. Ya, dengan ya hadir majelis-majelis ilmu seperti ini ya, sharing yang bermanfaat. Juga bergaulah dengan orang-orang baik, ya, terutama kawan dekat. Biasanya kan gaya kita dalam bicara, ya terutama yang sifatnya refleks, ya, tanpa dipikirkan lagi, itu biasanya terpengaruh dengan gaya teman-teman dekat kita. Ada orang yang gaulnya sama orang latah, dia ngikut-ikut latah juga. Ya. Kadang-kadang latahnya porno lagi. Ya. Ada yang ya seperti itu, yang orang bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya mungkin temannya orang ateis, ya nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada hari akhir, ya wajar kalau dia terpengaruh. Jadi kalau belum terjadi, persiapkan diri kita supaya bisa menerima seandainya kita diuji dengan hal itu. Kemudian segera ingat ya, jadi kalau kita menolak denial tadi kan, bisa lama bisa sebentar, ya kan? Ya, nah, supaya tidak lama, di dalam diri kita harus ada kesadaran. Mungkin kalau lagi emosi, tiba-tiba baru, ya wajar orang itu
kaget lalu kemudian menjadi seperti tidak ridho. Ya keliru itu ya. Berarti kita tidak sabar. Tapi minimal ketika kita sadar, wah salah saya nih. Ya berarti harus mengubah sikap. Kan? Segera minta ampun. Nah, di sini pentingnya juga pasangan hidup, suami atau istri, atau mungkin anak-anak yang mengingatkan, Pak, Bu, istighfar, jangan begitu. Nah, ada yang mengingatkan, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang kita emosi lupa. Ya, seperti itu. Jadi supaya kita tidak lama menolaknya, ridho, maka kita membutuhkan kesadaran diri kita. Ya, kesadaran itu segera bangkit gitu ya, atau kita membutuhkan orang lain yang menyadarkan diri kita. Maka beruntunglah orang yang mempunyai anggota keluarga, teman, mungkin WhatsApp grup atau apa yang baik-baik yang mengingatkan kita ya, dengan kebaikan. Nah, seperti itu. Harus bersyukur, berterima kasih. Jangan putuskan silaturahim dengan mereka. Ya mungkin saja mereka nasihati kita kadang dengan kasar, ya kurang bijak, tapi nasihatnya baik, kita terima. Ya. Jadi suatu saat pasti bermanfaat bagi kita. Insya Allah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa agar selalu kita diberikan sikap ridho. Nah, oleh karena itu hendaklah rutin berzikir. Pagi dan petang kalau perlu. Salah satunya dengan zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu baca pagi dan petang. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Tuhanku yang mengatur segala hidupku. Dikasih nikmat, aku ridho. Diuji dengan sakit, aku ridho. Raditu billahi robba. Bil islami dina, aku ridho dengan Islam sebagai agama, ridho dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, berusaha untuk melaksanakannya. Ridho dengan diharamkannya minuman keras, diharamkannya zina, ridho. Bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridho dengan Muhammad sebagai nabi dan rasul, ya. Ridho dengan sunnah, ridho dengan arahannya, keteladanannya, mencintai beliau. Itu kita baca dengan penghayatan pagi dan petang. Insya Allah yang membentengi diri kita dari penolakan terhadap ini. Diuji dengan sakit, diuji dengan kehilangan. Sedih boleh, karena manusiawi. Kesel wajar ya, tapi jangan berlebihan. Ya, kata Rasulullah SAW ketika wafat putra beliau Ibrahim, beliau mengatakan innal aina latadma, sesungguhnya mata ini mencucurkan air mata. Wa innal qalba la yahzun, ini bersedih karena kehilangan orang yang dicintai. Tapi kata Rasul, wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tidak akan keluar dari mulut ini kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ekspresi kita harus tetap terkontrol, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, terima kasih Ustadz atas materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembacaan doa dan muhasabah kepada Abi untuk memperkenalkan Ustadz kita, Ustadz Hedianto Abu Rabani. Kami persilakan Abi. Ya, terima kasih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz Sahal Hasan atas tausiahnya. Ya, untuk sesi berikutnya adalah doa dan muhasabah. Ini dari Ustadz Hendrianto Abu Rabani ya. Beliau adalah pengurus manajemen Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Untuk tidak memperpanjang waktu, dipersilakan Pak Ustadz Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Itu la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Hasan. Allah memberkahi antum dan kita semuanya, dan nafa'na, dan Allah memberikan kemanfaatan dari ilmu yang antum sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu rahmatullah, perkenalkan saya Hendrianto Abu Rabbani, pengurus atau bisa disebut marbot Masjid Baitul Ihsan. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan nanti iktikaf Ramadan atau berkunjung ke Bank Indonesia, silakan kami undang untuk bisa mampir ke Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia. Baik Bapak Ibu rahmatullah, tanpa lebar saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak menghilangkan rasa ta'zim kami kepada Bapak Ibu rahmatullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Istighfar yang pertama kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar hamba Allah yang sering berbuat dosa kepada Allah, baik itu secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Kemudian istighfar yang kedua kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Orang tua kita yang saat ini masih bersama kita, semoga Subhanahu wa taala selalu membimbing beliau agar tetap dalam koridor syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kita yang saat ini sudah sakit, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sakitnya akan menjadikan atau menjadi salah satu di antara bukti cinta Allah untuk menggugurkan dosa-dosanya melalui sakit itu. Kemudian kedua orang tua kita yang sudah meninggal, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala wasilah istighfar anaknya kita sekalian, Allah akan mengangkat derajatnya di kuburannya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istighfar yang ketiga kita niatkan untuk istri-istri kita, suami-suami kita, anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini akan membimbing dan menguatkan akidah anak-anak kita yang saat ini Masya Allah luar biasa. Dalam kesendiriannya pun mereka tetap dirongrong oleh fitnah dunia. Dengannya marilah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadi al hajat. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Ya Rabb, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah, dan keselamatan agama kami ya Allah. Beri kami kekuatan ya Allah untuk menolong agama-Mu agar tetap kemudian terpaktri dalam hati kami. Ya Rabb, kami mohon kesehatan untuk badan kami.
kesehatan untuk saudara-saudara kami, kesehatan untuk keluarga kami, kesehatan untuk suami-suami kami, kesehatan untuk istri-istri kami, kesehatan untuk anak-anak kami, ya Allah, agar mampu beribadah kepadamu secara maksimal. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah, bahkan ilmu syariah untuk mengenalmu, ya Allah, ilmu untuk mengenal lebih dekat Rasulmu, ya Allah, agar kemudian kecintaan yang tumbuh dalam hati kami benar-benar mengakar sampai kemudian dalam kehidupan kami tidak ada yang kami lakukan kecuali semata-mata karena cinta kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan kami keberkahan dalam rezeki kami, ya Allah. Jangan Engkau biarkan rezeki yang masuk ke dalam diri kami dari hal-hal yang Engkau tidak ridhoi, ya Allah, dari hal-hal yang Engkau haramkan, ya Allah, terutama kepada kami, ya Allah. Kami mohon kepadamu, tampak kepada kami yang hak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jitinaba warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak, ya Allah, dan berikan kami kekuatan untuk memperjuangkannya, ya Allah, terutama kepada hal-hal yang Engkau haramkan, ya Allah, agar kemudian tidak masuk ke dalam jasad kami, kepada anak-anak kami, kepada istri-istri kami, ya Rabbal Alamin. Wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut, ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat kepadamu, ya Allah, sebelum maut itu datang menjemput kepada kami. Sebagaimana kemudian firman dalam surah An-Nisa, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun Anda berada, kita semua, atau bahkan kita membangun benteng yang kokoh untuk menghalau maut itu datang, pasti maut itu akan tetap datang mencampari kita. Ya Allah, wa rahmatan indal maut, ya Allah, jikalau Engkau takdirkan kami, ya Allah, untuk kemudian lebih baik bagi kami berjumpa denganmu, ya Allah, ya Allah, maka rahmatilah kami ketika kami dalam keadaan sakaratul maut. Berikan rahmat kepada kami, ya Allah, ketika dalam keadaan sakaratul maut. Jauhkan gangguan syaitan kepada kami, ya Allah, ketika kami dalam keadaan sakaratul maut. Karena hanya rahmat-Mu lah yang kami butuhkan pada saat itu. Lisan ini, ya Allah, tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan rahmat-Mu, ya Rabbal Alamin. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah, sepeninggal kami nanti, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Mudahkan anak-anak kami, saudara-saudara kami beristighfar untuk kami, ya Allah. Mengirimkan istighfar kepada kami, ya Rabbal Alamin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah. Mudahkan kami dalam keadaan kami dalam kondisi sakaratul maut, ya Allah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW berkata bahwa kematian itu memiliki sakarat, pedih, sakit yang sangat luar biasa. Wan najata minan nari wal afa indal hisab. Ya Allah, berikan kami keselamatan, ya Allah. Keselamatan dari siksa neraka-Mu, ya Allah. Serta juga kami mengharapkan kepada-Mu, ya Allah, pengampunan ketika kami dalam keadaan dihisab oleh-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, Engkau Tuhan kami, ya Allah, yang Maha Pencipta. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Memelihara. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Penyayang. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Baik. Engkaulah Tuhan kami yang Maha Lembut. Karunia-Mu meliputi langit dan bumi, ya Rabbal Alamin. Tidak ada suatu kebaikan pun yang kami rasakan dalam hidup ini, ya Allah, kecuali itu adalah anugerah. Dan tidak ada satupun keburukan yang kami dapatkan dalam hidup dan kehidupan kami ini, kecuali itu pun karena kesalahan-kesalahan kami.
Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Engkau yang maha menutup aib-aib kami, ya Allah. Sedangkan Engkau tahu setiap rahasia-rahasia yang kami lakukan, ya Allah. Engkau tahu rahasia yang tersembunyi dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau tahu rahasia-rahasia di masa lalu kami, ya Allah, yang penuh dengan kezaliman, yang penuh dengan kegelapan, jauh dari cahaya nur-Mu, ya Rabbal Alamin. Engkau tahu juga rahasia rasa kami di dalam hati kami ini, ya Allah. Dan tidak ada satupun yang luput dari ilmu dan penglihatan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, Engkau yang maha menutupi aib kami, ya Allah. Engkau menjaga celah-celah kami, ya Allah. Seandainya saja Engkau membuka satu aib saja dari kami, pasti tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan kami. Tidak ada yang mau berkumpul dengan kami, karena pasti semua orang akan mencela dan menghina kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami dianggap mulai karena Engkau menutup aib kami, ya Allah. Kami dihargai karena Engkau menutup aib kami, ya Allah. Dan kemudian Engkau maha bijaksana. Engkau tidak menampakkan aib-aib kami di depan anak-anak kami, ya Allah. Di depan suami-suami kami, ya Allah. Di depan istri-istri kami, ya Allah. Sampai kemudian mereka masih mau berkumpul bersama kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau yang membuka aib. Ya Allah, untuk kemudian agar kami mau kembali kepadamu, ya Allah. Engkau maha mampu membuka aib-aib kami, ya Allah. Namun Engkau sungguh sayang sangat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau sahabat, Engkau sahabat yang kemudian melihat kami berbuat dosa. Engkau sabar, ya Allah, yang kemudian kami datang dengan lumuran dosa kami, ya Allah. Dan Engkau juga sabar, ya Allah, tidak murka kepada kami, padahal dosa-dosa kami sangat banyak sekali. Engkau tidak timpakan kami azab yang seketika itu secara matematika manusia akan mampu menghancurkan kehidupan kami. Betapa bijaksananya Engkau, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berjanji, ya Allah. Kemudian kami juga mengingkarinya. Dan kami minta maaf, lalu kemudian mengulanginya, ya Allah. Kami minta ampun, tapi kami juga sengaja melakukannya, ya Allah. Tapi Engkau tidak marah, Engkau tidak murka, walau kemudian kami selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Berulang kali kami meninggalkan sholat di masa-masa yang lalu. Berulang kali kami berbuat maksiat, dan maksiat itu selalu berulang-ulang kami lakukan, ya Allah. Tetapi Engkau juga selalu memberikan kepada kami rahmat dan rahim. Engkau sabar menunggu kami datang, ya Allah. Datang kepadamu dengan beristighfar dan meminta ampun kepadamu, ya Rabbal Alamin. Walaupun bertahun-tahun lamanya, Engkau menunggu kami datang, ya Rabbal Alamin. Rabbighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabb, di awal yang tahun ini atau di akhir tahun ini, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kedua orang tua kami yang saat ini masih hidup, ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk meraih surga-Mu, ya Allah, dengan berbakti kepada kedua orang tua kami. Bimbing kami, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang saat ini sedang sakit, angkat sakit-Mu, ya Allah. Angkat sakit-Mu, ya Allah. Jadikan sakit yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami sebagai penggugur dosa-dosanya. Ya Allah, kedua orang tua kami yang saat ini sudah terbaring di liang lahatnya, ya Allah.
Luaskan kuburannya ya Allah. Turunkan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan kuburannya sebagai kuburan dari taman-taman surga-Mu ya Rabbal Alamin. Kalau mereka memiliki dosa masa yang lalu di masa hidupnya ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni mereka kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jannah, dari taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, yang saat ini saudara kami sedang sakit ya Allah, berikan mereka kesembuhan ya Allah. Berikan mereka kekuatan keimanan ya Allah. Berikan mereka kekuatan kesabaran ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami yang saat ini belum mampu berhijrah, belum mampu mengenal-Mu ya Allah, belum mampu mengenal Rasul-Mu, berikan kesempatan kepada mereka ya Allah. Dan kalau boleh, dengan sebab kami ya Allah, dengan wasilah kami ya Allah, Engkau mampu memberikan kepada mereka petunjuk ke jalan yang lurus ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, satu catatan bahwa jikalau Allah menghendaki kasih sayang kepada hambanya, maka Allah akan memberikan sakit kepada hambanya. Jujur Bapak Ibu rahimakumullah, saya termasuk dari Dewan Dakwah Islami Indonesia Jakarta yang kemudian dikirim ke pedalaman. Kami dikirim ke pedalaman Papua, ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Sumatera. Tidak kami mendapati nikmatnya beribadah ketika kami tidak memiliki beras untuk kami makan. Sedangkan waktu itu saya membawa anak dan istri saya yang masih baru umur 7 bulan. Berminggu-minggu kami nggak memiliki beras. Tapi ketika beribadah kepada Allah, sampai saat ini, tidak ada yang nikmat beribadah kepada Allah kecuali pada saat itu. Artinya adalah bahwa, sebagaimana kemudian disampaikan oleh Imam Syafi'i, kata beliau, kalau dalam seminggu atau dalam beberapa hari beliau tidak diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau khawatir jangan-jangan kemudian Allah tidak memperhatikan dirinya. Dengannya tancapkan dalam diri kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sakit, berupa cobaan, ketahuilah, yakinilah bahwa itu cara Allah agar kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tetap harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu adalah cara Allah kemudian kita mendekat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang pas dalam rangkai kata yang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, dari hati saya yang dhaif, dari saya sebagai marbot masjid, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendrianto atas doa dan muhasabahnya dalam memimpin doa dan muhasabahnya. Mudah-mudahan akan menjadikan iman kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin, amin, ya. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian pengajian bulanan hari ini sudah selesai, walaupun masih ada 2 acara lagi. Tetapi sebelum saya serahkan, saya akan menutup majelis ini dengan doa penutup majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah rangkaian pengajian bulanan bulan ini. Terima kasih. Saya tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Al, terima kasih. Pak Ustadz Hendri, terima kasih. Sama-sama Bapak semua, Bapak Ibu Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Izin Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Ustadz maaf lahir batin semua. Selanjutnya adalah pengumuman tentang Waalaikumsalam. kick off barbecue oleh Manca. Kepada Manca kami persilakan. Ustadz Manca, silakan. Oh ya teman-teman, masih ada 2 acara ya. Yang pertama adalah kick off barbecue, yang kedua adalah quiz. Jangan lewatkan untuk acara quiznya. Silakan Manca. Oke, terima kasih atas waktunya, Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil. Jauh. Oke, sudah terdengar? Ya. Ya. Terima kasih Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'ammal Qur'an wa 'allama wa qala aidan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Alhamdulillah, seperti yang telah di-sounding oleh Wika melalui grup-grup WA SMA 28 bahwa insya Allah dari pengurus MTA SMA 2889 akan mengadakan pengajian baca Al-Quran ya yang diperuntukkan bagi alumni 2889 yang insya Allah akan kita mulai pada bulan September, awal September, minggu pertama September. Mungkin nanti seminggu sebelumnya kita perlu ada ta'aruf, pengenalan, dan mungkin juga ada semacam kayak pretest untuk lebih tepat masuk kelasnya. Seperti yang sudah disampaikan dalam sharing yang disampaikan oleh Wika, bahwa kita juga sudah mensosialisasikan tentang form untuk diisi, dan alhamdulillah telah terdaftar sebanyak 21 ya, 21 orang, 4 laki-laki, 17 wanita. Dan sebagian besar itu ada di kelas C. Namun ada beberapa yang di kelas 1 orang di kelas A dan 2 orang di kelas B. Nanti insya Allah kita akan sesuaikan ya, sehingga nanti tidak sendirian gitu. Kemudian untuk pelaksanaannya insya Allah nanti kelas A itu akan kita laksanakan pada malam Senin, kemudian kelas B di malam Selasa, dan kelas C di malam Rabu. Seandainya nanti kelas A itu tidak ada pesertanya, mungkin kelas C kita bagi 2 ya. Jadi biar nggak terlalu banyak pesertanya di malam Selasa dan malam Rabu. Kemudian nanti metodenya itu insya Allah kita akan menggunakan metode Usmani, yang nanti untuk pengajarnya juga akan kita pisahkan antara yang laki-laki dan perempuan. Jadi nanti untuk yang perempuan akan diajarkan oleh Ibu Tri Saputrasari. Kemudian Manca agak ke tengah mukanya Manca. Nah gitu. Iya. Lebih ganteng begitu kan. Kalau untuk pria insya Allah nanti kita sampaikan di grup ya. Sampai saat ini kita masih sedang dalam pencarian ya untuk ustadznya. Jadi nanti kita sampaikan kemudian. Untuk kegiatan ini tidak dipungut biaya. Jadi semoga nanti teman-teman bisa lebih leluasa ya untuk mengikuti acara pengajian ini. Untuk kelas A itu untuk yang belum sama sekali belum bisa baca Quran ya, artinya belum mengenal huruf atau masih ketukar-tukar huruf-hurufnya.
Kalau untuk yang kelas B itu sudah mengenal huruf tapi masih belum lancar bacanya. Kemudian yang kelas C yang sudah lancar tapi tajwidnya masih salah, juga mahrojnya. Jadi nanti untuk yang kelas A belajar Iqra, kelas B nanti memperlancar bacaan, yang kelas C itu nanti belajar tajwid dan mahorijul huruf. Mungkin demikian ya, kalau ada yang ingin ditanyakan. Bagi teman-teman yang belum mendaftarkan masih dibuka sampai akhir bulan ini. Jadi linknya juga masih tersedia ya, Ida ya, masih dibuka linknya ya. Link formnya itu masih dibuka ya. Masih. Ya, jadi kita tunggu lagi nanti sampai akhir bulan ini. Demikian, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Mau tanya Manja, itu Ya. apa namanya, seminggu sekali apa 2 minggu sekali atau gimana pelaksanaannya itu? Ya, seminggu sekali. Sekali ya? Ya, seminggu sekali. 1 jam dari Bada Isya sampai jam 20.30. Terima kasih. Ya. Cak, tesnya itu dihubungi satu-satu atau gimana, Cak? Iya, nanti di satu-satu mungkin bisa via WA ya. Entah itu video call atau voice call. Pakai Zoom juga boleh nanti waktu ini. Khawatir ada yang malu kalau pakai Zoom. Kalau Ya, kalau bareng-bareng biasanya sih kalau pretest tuh sendiri-sendiri, Cak. Tapi aja ya. harusnya itu Cak tatap muka, Cak. Maksudnya voice call, Cak. Iya, video. Iya, maksudnya pakai Zoom tapi satu persatu. Oh, boleh aja kalau emang itu bisa begitu. Wah, jangan dong, malu ah. Emang sih anaknya video call aja ya, pakai WA. Justru kan kita pengen belajar. Iya. Ya, ada lagi yang tanyakan? Nanti rencananya juga kita akan, kalau memang kelas C itu ternyata hasil pretestnya itu udah bagus, ya mungkin langsung ke kelas D. Yang itu juga nanti mungkin akan kita siapkan gitu ya untuk tahfiz. Nah, itu tahfiz. Jadi bagi teman-teman yang ingin bareng-bareng menghafal Al-Qur'an, nah kita wadahi gitu ya. Kelas D. Ya, Cak, benar. Kelas D kalau misalnya yang muda itu kayaknya kalau menghafal bareng-barang lebih semangat, Cak, daripada sendiri, Cak. Betul. Ada Iya. target gitu loh, ya kan? Iya. Itu cukup ya? Cukup. Udah malam, mau kuis Ya. nih. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, terima kasih ya. Aku boleh izin live duluan ya. Nggak ikut kuis nih. Oke, langsung aja. Udah yuk. ngantuk jam segini. Terima kasih ya Rani ya. Sama-sama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Jadi ini yang terakhir ya, acara untuk hari ini kuis. Kuis itu ada disediakan hadiah untuk 5 pemenang. Jadi cara mainnya nanti saya sampaikan pertanyaan, dijawab aja di kolom chat. Yang pertama dan benar itu akan menjadi pemenangnya. Minta tolong Wika untuk itu ya, untuk mengecek siapa-siapanya. Dan nanti kalau yang sudah menang, nyatakan menang, silakan menyampaikan alamat untuk pengiriman ke chat sini boleh atau ke nomor saya, ke WA ke saya. Oke. Baik, kita bisa mulai dengan pertanyaan pertama. Masih berputar sekitar 1 Muharram. Oke, Panitia boleh ikut nggak? Nggak tahu nih gimana, Abi, boleh nggak panitia ikut? Boleh aja kayaknya sih ya. Oke, pertanyaan pertama. Nggak boleh panitia, nggak boleh. Nggak boleh panitia ya. Oke. Ya udah. Siapakah yang mengusulkan peristiwa hijrahnya Rasul dari Makkah ke Madinah itu sebagai awal tahun baru Islam? Umar bin Khattab. Yang mengusulkan ya. Ya, Umar bin Khattab. Manca, panitia nggak boleh. Nggak boleh ya. Tadi tuh ada yang jawab itu. Tadi ada yang jawab. Abu Bakar. Siapa tadi? Abu Bakar jawabannya? Betul nggak? Ayit, betul nggak? Sari, makasih ya Sari ya. Jawabannya masih salah. Jawabannya masih salah. Beliau adalah ini juga salah satu khalifah.
Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pas. Tuh, Barun, Umar bin Khattab katanya. Bukan, Ali bin Abi Thalib yang mengusulkan. Umar bin Khattab itu sebagai yang ide mau bikin yang mau bikin tahun Islam ya, tetapi yang mengusulkan pakai momentumnya adalah ketika Presiden Hijrah adalah Ali bin Abi Thalib. Oke, pertanyaan kedua. Nggak tahu kan? Saya juga baru tahu soalnya habis lagi nyari. Oke, pertanyaan kedua. Ini pertanyaan paling mudah nih. Kalender Islam itu berdasarkan perhitungan kalender Islam berdasarkan perhitungan hari pada peredaran A, matahari, B, bulan. Ini banyak nih. Ayo, silakan. Aduh, kok Ustadz Ahmad Sahal ya jawab? Boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Kan panitia yang nggak boleh. Oh iya, ya benar. Ahmad Sahal teman kita kok itu. Oh, Ahmad Sahal teman kita ya? Oke, benar. Oke, pertama. Oke, pemenangnya bukan adalah Pak Ustadz. Aang ini Aang. Alhamdulillah. Ya, bentar ya. Oke. Dulu. Benar ya. Berarti Aang untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Salah satu amalan dalam bulan Muharram adalah puasa sunnah. Sebutkan nama puasa sunnahnya. 1 boleh, ada 2 sih, tapi boleh 1 nggak apa-apa. Ayo Bulan jawab. Belum ada Bulan ya. jawab Bulan. Ayat lagi nih, tarwiyah katanya. Apa, Abi? Katanya panitia nggak boleh. Gimana, Abi? Jawab dalam hati. Oke. Ya, udah ketemu pemenangnya. Siapa itu? Aang lagi, Tasua dan Asura. Oh, alah. Boleh ya? Yang lain, yang Wah, lain. 2 orang ini. Nggak apa-apa, Yang nggak lain ya, apa-apa. Yu. Yang lain ya, Yu. Oke. Sama salah 1 aja ya. Oh, masalah. Waduh, Ang. Jangan 2-2. Oke. Berarti di ini ya, di apa? Nulir. Jawabannya benar. pertanyaannya. Cuman Tapi ya, nggak boleh jawab lagi. boleh Yang jawab. menang jangan jawab dulu. Oke, boleh jawab tapi nggak dikasih hadiah. Oke. Baik, sekarang ketiga pertanyaan dulu ya. berikutnya. Apakah nama 3 bulan lain yang 3 bulan mulia selain bulan Muharram yang diharamkan di dalamnya untuk melakukan peperangan? Nah, Ita dong, jawab Ita. 1 aja boleh kan? 3 lebih baik, tapi kalau 1 aja nggak apa-apa. Mari teman-teman. Ya, ayat Ramadan. Aduh, paling semangat dari tadi. Ramadan, betul nggak? Salah, Ramadan masih boleh perang. Oh ya. Ayo kita jawab. Salah. Masih salah, Ayat. Mawat. Ini yang lainnya nggak jawab nih. Masih usaha nih. Masih sawal katanya. Masih belum. Masih belum, Ayat. Oke, sudah Dokter Toyo berarti. Toyo berarti ya. benar Zulhijjah. Betul, Zulhijjah. Diharamkan untuk pemakan Kayaknya kurang 1. Tenang. Oke. Sekarang materi berkaitan dengan apa yang tadi materi yang sudah disebutkan. Udah berapa orang ya, Yu? Baru 2. Baru 2. 1 Ahmad Oh, Sahal, 2 Toyo. Toyo. Muhammad Toyo, Dokter. Bahrun tadi. Bahrun salah belum jawabannya. Salah. Oke. Oh, jawabannya salah. Ayo semangat Bahrun. Oke, ini yang berkaitan dengan apa namanya? Manfaat isoman tadi ada yang disebutkan oleh Ustadz dan Pak Dedi juga menyebutkan manfaat isoman. Ayo. Mari. Belum ada yang menjawab? Bahrun, Ita. Kepada Allah. Ocoy. Ocoy kemana nih Ocoy? Oke, Ayat. benar. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, benar. Muhasabah diri. Muhasabah diri kepada Allah. Oke. Betul. Karena ini berbarengan waktunya bersamaan ini 946 dua-duanya nih. Oh, tapi yang pertama dan benar. Oke. Ketentuannya. Nanti Ayat ya. Ini masih ada waktu? Jadi Ayat yang menang ya. Udah berapa totalnya jadi tadi? 3 baru Baru 3. 2 lagi. 2 lagi, silakan. Ocoy itu ngapain Ocoy itu? Silakan Oce memberikan pertanyaan, Lemes. Oce. Coy, kasih pertanyaan Coy, lu lemes banget. Gue yang juga kasih pertanyaan dong, gue kasih pertanyaan. Ya, Iya, manca. Habis ini Ocoy. Pada bulan apakah Rasulullah hijrah ke Madinah?
Pada bulan apakah Rasulullah hijrah ke Madinah? Oh, maksudnya bulan dalam Syawal segala macam itunya ya? Ya, Iya, bulan bulan Hijriah, bulan Hijriah. Oh, bulan hijriahnya. Ayo silakan teman-teman. Kapan Nabi Muhammad hijrah? Bulan haji ya. Sukmawati, Kalian Muharram. tanggalnya juga. Muharram, Sukmawati. Jawab Betul coy. nggak? Coy lu jangan lama segitu coy, jawab Tadi coy. nanyanya bulan Manca, doang. betul nggak? Iya, bulan aja. Bulan aja tadi nanyanya di awal kan, nggak pakai tanggal. Iya. Iya, bukan bulan Muharram. Udah Coy, diisi soalnya jawab udah dijawab. coy. Manca. Lah peci aja miring. Muharram bener gitu nggak, lagi, Cak? coy. Salah. Oh, salah. Oke, Masih yang salah. lain? Bulan Hijriah. Itu Tahun. apa Ya, ya? yang Ayo lainnya? silakan teman-teman, sebut aja lah. Oke. Bulan sebut bulan. Bulan nggak menang. Bulan nggak boleh menang. Enggak kan kalau nyebut aja kan boleh. Oke, nggak ada belum apa ada yang jawab. Satu. Apa? Manca Bulan jawabannya. Februari bukan. Udah 50 tahun nggak tahu hijrah kapan. Tuh Rabiul Awal. Berapa? Rabiul Awal. Tanggal? Loh. Tadi kan bulan Ayat doang sudah pertanyaannya. Bulan doang ya? Ayat Iya. sudah menang. Ayat udah menang tapi Ayat belum. Tanggalnya Ayat sudah Udah. menang. Belum Ida. Ayat udah menang tadi kan Udah mendekati yang pada Allah ketiga. yang pertanyaan Cak, tanggal Oh berapa, iya Cak? iya. Tanggal 12 Rabiul Awal. Oh, tuh gitu. coy, lu dengerin coy, lu. 12 Rabiul Diem Awal tahun aja, gajah. Coy. Hari Tahun Senin. gajah, Cak. Oh, coy diem aja, itu coy. kan hari kelahirannya Rasulullah. Rasulullah lahir, itu kan wafat, Rasulullah, hijrah sama tanggal dan harinya. Oh iya, baru tahu aku ada. gitu. Makasih, Hijrah makasih baru Ustaz. tahu nih. Ustaz Manca, makasih. Yang sampaikan 13 nanti. Oke. Jadi Kok pemenangnya siapa nih? Cukup 3. Pemenangnya Nggak ada, belum Pak. ada. 3 Belum aja ada. berarti. Tadi pertanyaan berikutnya masih tersedia nih. Oke. Itu Rabiul Awal tadi bener kan? Ya tapi Ya, udah tadi sudah. Ayat Ah, sudah harusnya udah benar. pada jawab. Oke. Menang waktu Pertanyaan Ayat berikutnya. terlalu pintar emang. Eh, semangat. kalau yang tadi mengikuti penjelasan dari Ustadz Ahmad Sahal Hasan, itu strateginya Rasulullah untuk berangkat hijrah itu diceritakan secara singkatnya seperti apa kayak gitu. Strategi secara singkatnya supaya bisa hijrah dengan aman. Aku dari boleh jawab nggak boleh ya? Boleh jawab, tapi jangan kasih hadiah. Doang. Oh, coy, lu jawab, coy. Itu tuh. Apa tuh? Ke arah selatan dulu, kata Semawati. Iya sih. Ada ke situ sih, baru ke utara. Sebelum ke Tadi utara. belum ya? Ke Oke. utara. Ya, oke. Ya, benar Sukmawati. sih. Benar, Ya. benar. Benar ya. Oke, yang Arah keempat selatan ke Sukmawati. utara. Oke, padahal tujuannya utara tapi dia ke selatan dulu kayak gitu. Ke barat sama ke timurnya kapan? Entahlah. Habis Rabiul Awal kayaknya. Oke, yang terakhir. Coy, lu jangan ketawa mulu, coy. Jawab kenapa? Ayo coy? Abi ngasih pertanyaan, Bi. Rasain Robi. Aku ya, oke. Nah, Ya, ini beli di mana? hadiahnya CTM beli di mana? hadiahnya dari aku nih ya. Hadiahnya spesial. Kok kasih. Panitia boleh? Wah, Panitia boleh. ayo, yuk. Panitia boleh jawab. Ya. Panitia boleh. Kan kaitannya doa dan muhasabah. Doa terbaik buat orang tua kita yang selalu kita sampaikan setiap saat itu apa, coba tolong disebutkan dan artinya apa. Panitia boleh. Gue. Ya, Gue. silakan. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani Nah, itu yang Bener kan? diomongin Ulan doanya. Bener kan? Doanya. Artinya sama Gue tahu apa diomongin Ya ya. Allah, ampunkanlah dosa Kami. orang tua hamba sebagaimana beliau apa ya? Salah. Apa tuh? Waduh. Bagi dua ya, bagi dua ya. Gitu. Bagi dua. Kalau doanya benar, Ulan aku kasih hadiah. Kasihlah mereka. Artinya Wika coba. Mereka sebagaimana aku dari mengasihi kami. Ya. Coba diulang lagi, Wika. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka mengampuni dari kecil.
Iya, Jadi maksudnya 100%. itu Kika. Jadi Bagi dua Lan. Bagi dua Lan. Iya, yang nunjuk, yang Bulan bukan sama gue, Vika lu kan tuh cuma kasih wakil hadiah doang. ntar. Cuman Gosen gini belum dong. ada ke Bogor. Gosen belum ada ke Bogor. Ada ke Bogor ya. Lo gue pakai Oke. titipan kilat aja ntar. Satu lagi ini ya, yang Abi tadi yang dapat hadiah yang penanya terbaik. Devi Fitri Lestari yang mendapatkan door prize. Oh, bukan gue ya? Anca. Jadi udah lengkap ya. Ya, sudah selesai berarti acara kuisnya. Ya, terima kasih semuanya. Kita Iya. tutup acara hari ini. Alamatnya dong, udah kirim alamat belum nih? Ya, nanti pakai Nanti WA ke ya yang Yayu. belum punya Si Yayu. alamatnya. Yayu minta Oke. tolong Yayu ya. Iya, Alamat seperti biasa. teman-teman ya. Seperti biasa Ramat nanti tamahnya kirim. belum ramat tamahnya. Kirim ke aku sama ke. Mau ramat-ramat Baru apa ngomong lagi? deh Ocoy kemana aja dia. Kayak lemes amat lu Kabar coy. Ocoy, Ustadz Ocoy. Bulan depan Ocoy MC. Enggak, ya siap. Bulan Kita depan, minta ke Ocoy. Bu Ita yuk, Ita Junita. Sebagai Ini teman- moderator bulan depan Iya, gimana? teman-teman Ya. yang masih ada di sini, Istiqomah, Indra, Bahrun, Dokter. Boleh nggak Ita? Oh, siapa ini? Penny ya, Penny. Penny masih ada. Penny, Y, Vivi. Mau Penny kasih baca komen? Quran atau ini Masukan, Sadi tilawah. Iya, masukan Ya, juga boleh. Ayo silakan Ya, teman-teman. feedback mungkin untuk untuk perbaikan kemajuan majelis Maaf, taklim ini kita ditutup, gitu. udah ditutup semua belum? Ditutup dulu atau ditutup Enggak dulu? usah. Kita ntar. lama Nggak tambah usah. dulu. Oh gitu. Dari Penny kali ini, Penny sama Dokter. Atau Bahrun Prayitno, coba. Tapi mukanya ditongolin dong, Bahrun. Ayo. Oke, saya matikan dulu ya remote-nya. Ini siapa yang oke. Ayit. Nah gitu dong. Baru keren kan. Gimana Ayit? Ayit, Mana bulan depan jadi moderator, oke? Nggak, wah kayaknya belum bisa ini, belum silakan. Ngaji aja, ngaji. Tanya dulu posisi lagi di mana nih? PPKM nih soalnya nih, kita di luar kota. Ita gimana Ita? Bisa Ita? Oh, Ayit mau ngaji ya? Ayit. Ya lah, walaupun suaranya nggak bagus. Nggak apa-apa, sip. Ya, nanti dicatat, Wika. Sorry, catat ya. Ayit. Bahrun, oke, thank Kita you jadi Bahrun. moderator kita. Kita. Bu dosen Ita. Kita Masih di mute. Dengar. Indra kali itu Indra. Penny? Indra. Ya. Penny. Ini dia Penny. Boleh nih. Penny, boleh di on Sorry. kamera. Kan jangan pakai kamera dulu, dia lagi nggak pakai hijab. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting suaranya, yang penting suaranya. Suaranya aja suara. Dan Ini rajin loh. Dan idenya. Selalu hadir nih. Enggak, salut sih, masih pada aktif mau bikin kegiatan di alumni. Support aja deh gitu. Pengen sih ikutan yang tajwid ya. Mudah-mudahan Ayo, bisa Tasin. join kalau pas Bareng-bareng. tahfidz ya. Kalau pas lagi ada waktu sih pasti join lah, insya Allah. Ya. Bulan depan mau nggak untuk misalnya baca Quran atau sari tilawah? Oh boleh. Yang mana Di Japri nih? aja. Yang mana? Mudah-mudahan nggak lupa. Oh iya, ha. Itu Nanti dikirim kita japri 1 hari ya, sebelumnya. Oke. Mudah-mudahan nggak lupa waktunya. Oke. Boleh. Siap. Boleh mau sali tilawah, boleh mau Baca Quran. Haji boleh, Oke, apa aja. sip. Jadi moderator mau, Pen? Boleh baca Quran. Baca Quran Aduh, apa jangan moderator? Oke, berarti nanti satu tilawah ya, Penny ya. Tilawah ya. Bahrun yang korinya. Oke. Penny Insya jadi Allah. Alhamdulillah, thank you banget. Dikabarin aja. Pokoknya support sih untuk kegiatan yang positif. Oke, ikut support. Ya. Oke. Oh, Makasih. Dokter Toyo Ya, bisa makasih, Penny. jadi moderator masih sempat kah? Iya, makasih sama-sama. Makasih. Makasih ya, Pen. Makasih, Pen. Mungkin Dokter Toyo mau tuh jadi moderator gimana? Atau Ita biasa. nih, Ita coba Ita dokter juga kan itu ya. Dokter. Yang satu Ini dokter. satu yang satu dokter. dokter. Aduh, Abi gimana sih? Yang Bapak Toyo itu dokter.
Kalau Wulan kita kayaknya itu cocok nih, Wulan nih moderator nih. Jangan dong. Ya, gimana? Coy, gimana Dokter Coy? Toyo tuh narasumber, Dokter Toyo narasumber. Iya, Nah, berarti bulan lu depan baru sekali ngomong kayaknya udah pas banget, Coy. MC yang harus pas ngomongnya. jangan ngomongnya di sini ditunjuk. Ada mana yang buruan? MC Udah 10 Ocoy, nih. Tilawah Bahrun, dari Tilawah udah Penny. iya nih, udah jam 10. 10 nih. ya. Udahnya Ya udah nanti kita bicarakan lagi ya yang itunya ya. Oke, ya. Yang jelas sudah dapat nih Barun, thank you banget nih udah ini. Ya. Mungkin nanti bisa dimasukin di WA gitu. Biar gampang koordinasinya. Kecuali Penny jangan, Penny kan sibuk ya. Nanti Wika aja Japri. Siap. Dan hari Tilawahnya si Wulan aja. Enggak. Iya. Manca masih penasaran. Sebenarnya Wulan Bulan itu depanan moderator. Wulan tuh cocok moderator. Belakang Wika, layar ya. Wika lah, Wika. Moderator Wulan ya. Ditutup kapan ditutupnya ini? Ya udah ditutup nanti lah itu nanti. Itu basah, itu gampang itu. Itu gampang itu. Oke. Oke deh, yuk. Oke, Terima kasih semuanya. semuanya. Ketemu lagi bulan depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.